Pagi hari ini Jakarta dilanda hujan dari sebelum subuh ya. Bekasi banjir ya. Bekasi mana ini? Magelang kemarin banjir banget ya katanya ya. Bekasi mana? Betul banjir. Utara ya. Ya Allah. Beberapa daerah sudah dipastikan banjir di Cawang juga ya, di Cawang di Jakarta Timur juga sudah banjir. Berhati-hati buat sobat ambiar yang sekarang ini masih berada di rumah, sebentar lagi mau jalan ke tempat kerjanya atau mengantarkan anaknya sekolah ya. Bisa memperkirakan untuk perjalanan berapa lama kira-kira. Karena kita tahu kalau di Jakarta sendiri kalau hujan turun dari sebelum jam 6 pagi itu biasanya selain macet ya banjir. Ini dia, makanya kalau udah banjir wah macetnya luar biasa. Cuman kita berharap semoga banjir ini tidak menyurutkan semangat sobat ambiar untuk mencari rezeki, apalagi mau masuk bulan puasa loh ya, nggak berasa banget. Jangan lupa jaga kondisi ya, jangan lupa minum vitamin biar sehat Bener. ya. Guys, ini kan ada yang udah gajian ya, tolong dihemat-hemat karena kan sebentar lagi mau bulan puasa. Ingat loh ya, dan kita juga tahu sih walaupun Irit-irit gitu maksudnya. bener di eman-eman. Di eman-eman. Di eman-eman. Hidup sederhana Bener. ya. Kalau mau liburan juga tahan-tahan dulu karena kita tahu cuaca lagi seperti ini. Cuman nggak apa-apa sih kalau mau liburan, cuman dilihat dulu cuacanya seperti apa, ya kan? benar, Jadi benar. bisa mengantisipasi. Ya yang mau operasi tahan dulu ya, sabar ya. Ini. Ya mah nggak lihat Mau cuaca, operasi, nggak sabar lihat dulu suasana ya. operasi, jangan terus. Nanti ya. Jangan keluarin duit terus buat operasi. Kecuali dapat gratis nggak apa-apa. Iya itu. Guys, tapi kalau itu yang ngomongin- ditunggu aja. Ngomongin liburan, pengen liburan kemana? Aku pengen liburan ke Bali, udah lama nggak ke Bali. Halo Bali, selamat pagi Bali. Terus maksudnya mau ngajak gue gitu. Kangen liburan berdua sama Tapi kamu di bener Bali. ya, ke Bali itu udah lama ya. Ya kan, kangen banget ya. Iya. Kangen deh. Buat sobat ambiar di Bali sehat selalu ya. Tapi ngomongin soal Bali, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Hujan lagi ya, makanya Ya. hujan-hujan kayak gini sekarang buka stasiun TV, buka TV atau buka handphone, lihat kita deh. Udah nonton kita aja Iya, ya. pagi-pagi Oke, aku. kita balik Ya. lagi ngomongin soal Bali. Kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini dia bercerita pengalamannya ketika mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Kemudian dia bercerita curhat tentang transportasi taksi di Bali ya. Seperti apa curhatnya sampai mendapatkan komentar dari netizen pun juga pengelola bandara di Bandara Ngurah Rai Bali. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Nova Eliza. Cantik sekali Kak Nova Elisa, udah lama ya. Iya, apa kabarnya sih Mbak Nova Eliza? Baik, apa kabar kalian semua? Oh, you're great, amazing as always ya. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Kemarin sempat curhat tentang mode transportasi di Bandara Ngurah Rai. Ya, Sebetulnya ini bukan cuma Bandara Ngurah Rai, ada beberapa bandara juga barangkali kalau Sobat Ambiar pernah merasakan landing atau mendarat di satu bandara di Indonesia, kemudian pesen taksi atau naik taksi, kok harganya ditembak mahal sekali gitu ya. Padahal bandara adalah wajah, ya wajah pertama suatu daerah. betul. Kita mau kasih lihat curhatan seorang Nova Eliza. Geger, geger, geger. Baru-baru ini, aktris dan model Nova Eliza jadi sorotan usai curhat di sosial media miliknya. Nova mengaku mengalami kejadian kurang menyenangkan saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ia menyebut sudah memesan taksi online untuk menuju lokasi dari Bandara Ngurah Rai, namun diminta menunggu hingga 1 jam. Hingga akhirnya Nova ditawari driver lain menuju lokasi tujuan dengan tarif yang fantastis, Rp800.000. Tapi, sayangnya curhatan Nova ini justru menuai beragam komentar netizen. Bukan simpati, Nova malah dihujat. Lalu gimana ya cerita lengkapnya? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Oke, tadi sedikit sudah diceritakan melalui postingan yang kita tayangkan kembali. Tapi Mbak Nova Eliza boleh ceritain sama kita lagi sih kronologisnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi ceritanya aku dari Jakarta. Tadinya mau tahun baruan di sana. Oke. Karena memang selain punya bisnis di Bali, kan memang aku bolak-balik Jakarta karena syuting juga di sini. Nah, jadi waktu itu mendaratnya itu sekitar jam 7 malam. Nah, pergilah aku ke bagian taksi karena memang sudah order gitu, taksi online. Sudah order taksi online, ternyata ketika udah sampai di sana, petugasnya bilang nunggu 1 jam. Oke. Nah, nunggu 1 jam. Memang orang udah banyak tuh di situ ngantri-ngantri gitu Wajar. ya. Cuma aku pikir kayaknya nunggu 1 jam kayak kelamaan deh ya. Kalau hanya cuman ke Canggu aja gitu. Akhirnya aku pikir aku inisiatif lah cari taksi online yang lain gitu. Nah, ketika lagi nyari-nyari scrolling itu tiba-tiba ada salah satu cowok datang, bapak-bapak, dia menawarkan yang pertama mau nggak kalau dibawa
ke Canggu 400.000. Itu yang pertama. 400.000 bandara ke Canggu. Ke Canggu, ke Brawe tepatnya ya. Brawe, Ah, oke. Gitu. Itu jaraknya kan sekitar ya 30-40 menit lah. Kalau Sebelum Canggu kalau dari bandara ya? betul. Biasanya kan banyak memang yang nawar-nawarin gitu ya Kak. Betul, betul. Dari dulu sih, dari dulu memang ada gitu. Terus udah gitu, aku pikir setelah melihat yang aplikasi yang pertama itu kan sekitar 200.000 gitu ya. Oke. Tapi si bapak ini menawarkan 400.000. Aku bilang nanti dulu ya Pak, aku cari yang lain dulu gitu. Nah, tiba-tiba ada cowok lain datang juga menawarkan 600.000 gitu. Dah, oke, ini makin membingungkan buat aku gitu, karena jadi naik-naik terus. Aku bilang nggak usah dulu lah Pak gitu. Nah, datang lagi nih cowok yang ketiga menawarkan 800.000 gitu. Jadi aku bilang kok bisa ini ya Banyak banget. naik terus gitu dengan alasan yang sama, macet gitu. Oh, Oke, macet. jeda waktu penawaran yang pertama 400.000, kedua 600.000, ketiga 800.000. Berapa lama, Kak? Berapa lama jeda penawaran itu? Nggak lama sih, cuma beberapa menit. Dan apakah orang yang menawarkan itu mereka saling melihat satu sama lain dan berdekatan orangnya? Aku nggak perhatian ya kalau soal perhatiin apakah. ya, Perhatikan itu ya. Iya, nggak perhatiin karena kan lagi sibuk scrolling cari taksi gitu. Jadi aku pikir mungkin berdekatan, tapi aku nggak mau gegabah bilang seperti itu. Apakah mereka saling kenal? Aku juga nggak tahu. Cuman yang pasti jaraknya tuh tidak terlalu jauh ketika ada tawaran. Oke. Tapi kalau kayak gitu ini pikiran aku sendiri ya. Kalau aku pribadi sih ya diduga ya mereka ini adalah komplotan. Nanti kan ujung-ujungnya seperti kakak kan akan mencari orang yang lebih murah tadi, 400.000. Yang 400. Aku juga kok mikirnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti Mudah-mudahan itu ya. tidak Kita gitu. masih mencoba untuk menghilangkan pikiran itu sebentar. Iya. Akhirnya Mbak Nova ambil yang mana? Akhirnya aku pilih yang warna biru karena pakai aplikasi jelas gitu ya dan Lebih aman. lebih aman dan nunggunya juga nggak terlalu lama sekitar 15-20 menit. Oh, gitu. Berapa argonya? Itu kalau yang biru pakai argo kan? Pakai argo. Argonya dari bandara ke Brawe berapa? 250.000. 250. Akhirnya Nova Eliza mencoba untuk menceritakan pengalaman ini, diposting lah ke media sosial dengan alasan. Sebenarnya cuman ingin melihat pertama edukasi, yang kedua siapa sih yang nggak mau kita servis di Indonesia itu lebih baik, Betul. terutama transportasi ya. Betul. Bandara itu kan pertama kali kita mendarat gitu, mau itu lokal atau internasional, Ya. itulah yang pertama kita lihat. Fasadnya kalau rumah itu ya. Betul, temboknya Iya. ya yang pertama, pagar. Jadi dan ketika kejadian itu nggak cuma aku sebenarnya, orang asing juga kena juga, dia mau ke Umalas. Oh, itu yang juga menyedihkan. ditawarin Oh, itu juga. yang menyedihkan. Apalagi itu tempat wisata ya Kak. Benar. Bali kan masih menjadi destinasi nomor 1 lah ya saat ini. Jadi aku pikir kenapa nggak coba diperbaikin? Toh pada akhirnya kan demi kenyamanan semua pihak kan sebenarnya. Betul. Win-win solution gitu. Betul. Ada tanggapan dari pemerintah setempat atau dari bandaranya langsung mungkin setelah posting? Ada. Ada ya, nanti Jadi- kita akan minta buat Sobat Ambiar bersabar sebentar. Tanggapannya nanti akan kita tayangkan. Oke. Tapi kita mau baca dulu komentarnya. Ini yang menarik ya Sobat Ambiar. Karena yang sedihnya adalah tanggapan dari netizen di luar sana. Curhatan yang sebenarnya bukan hanya Nova Eliza. Kalau kita juga merasakan hal yang sama, kita juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena ini sudah tidak masuk di akal. Menurut kami pun seperti itu. Kalau sudah tinggal di Bali sejak 2012 harusnya sudah tahu mana yang cocok buat Anda. Hai, baru juga 400.000 ke Brawa dah protes. Noh, gue cuma kelegian dah ribuan kali kena karena bolak-balik Eropa. Ozis, Jakarta tujuan Bali dari 10 tahun lalu beberapa kali kena di 300.000. Kalau sekarang sih di app Aplikasi kurang lebih Purweb. 150.000 dah sama bayar parkir kata mereka, tapi ujung-ujungnya 200.000. Pas dari biasa cuma di Legian loh. Sekelas artis aja 400.000 mikir-pikir apalagi kita pendapatan yang UMR. Dia nggak ngerti daerah Canggu itu macet, wajar lah kalau 400.000. Jangan compare sama online mbak. Gimana Oh, Kak ketika nggak gitu kakak, juga ya. Ya. kakak ditanggapi, Cara berpikirnya. ditanggapi dengan komentar demikian? Ya aku memahami sih, pasti ada plus minus. Ada pro dan kontra. Ya pasti gitu, karena kita nggak bisa menyamakan semua opini dengan kita gitu. Jadi aku pikir semua opini itu ya masukan
aja sih gitu, dan nggak apa-apa, semua orang kan bebas saja beropini. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Ada juga yang bilang kalau miskin jangan ke Bali gitu. Ada juga yang bilang begitu gitu. Nah, tapi kalau nggak sih, kalau buat aku secara pribadi, orang yang bisa berkomentar negatif ya mungkin mereka hanya melihat hal yang negatif di kepalanya atau dalam hidupnya. Maaf, saya harus bilang. Tapi gitu. bukan cuma ke Bali ya, kita kalau traveling mau around the world, mau kemana, ke luar negeri biasanya ya kalau sampai dengan di bandara, Nggak terjadi. taksi tuh kita jadi perhitungan loh. Betul? Iya dong, kita lihat gitu harganya berapa. Oke. Nggak bisa semua diratakan, harus maksudnya ngikutin ya udah, Yap. masa 500.000 lo jadi hitungan, 400.000 jadi nggak gitu. Dan begini itu loh, hitungan Sobat loh. Ambiar, ini adalah Nova Eliza. Dia adalah orang yang biasa pergi ke Bali, dia punya usaha Ya, juga di justru dia Bali, sering tahu. ke Bali. Yang artinya dia tahu, makanya dia komplain. Dia tahu lagi jaraknya. liburan. Dia sudah biasa pergi ke Bali. Ini kebayang nggak buat mereka yang jarang ke Bali, satu atau baru pertama kali ke Bali, atau barangkali warga negara asing baru pertama kali ke Bali. Akhirnya kan Kaget. dirasa bahwa takut mencoreng citra Bali. Itu yang kita khawatirkan, kok begini gitu, kagetnya gitu ya. Walaupun ada orang bilang, ya elah baru juga cuma segitu. Mungkin menurut Anda cuma segitu, tapi menurut yang lain tidak. Kita mau kasih lihat ya, ada juga netizen yang, maaf ya Mbak Nova Eliza, kita harus tayangkan yang satu ini. Maaf ya Kak. Ada netizen yang hujat Nova sebut artis, katanya artis tapi nggak mampu bayar. Ya Allah. Sebentar. So ini adalah era media sosial. Semua bisa menjadi viral. Ya. Semua orang tuh bisa reaktif, responsif. So ini dia imbasnya. Pada akhirnya apa yang dia sampaikan menjadi viral kembali. Kemudian ditayangkan seperti ini. Saya nggak tahu ya. Kalau saya sih secara pribadi untuk memberikan respon seperti itu, saya bingung jadinya. Saya nggak pernah kepikiran untuk memberikan respon seperti itu. Ya tapi itu hak dia juga anyway. Iya. Karena kenapa? Karena kita juga nggak tahu si Teteh Nova ini atau orang lain pun apakah tinggalnya di Bali kah atau memang bener lagi liburan kah, kan dia juga nggak tahu. Ya justru itu maksudnya, intinya mungkin netizen atau yang lain melihatnya hanya artis Melihat aja dari gitu. satu sisi aja, tapi dia tidak melihat artis beberapa pergi sisi. liburan, Iya. masa gitu. Iya, padahal- Udah sampai situ. Iya. Padahal kan belum tentu Belum apakah tentu artis pergi ke liburan. sana liburan atau tidak. Iya, padahal di situ rumahnya memang di Bali. Iya gitu. Jadi kan Enak banget zaman sekarang ngomong orang Kalau ngomongnya enak banget artis sih ya. kere ya. Oke, tanggapannya Nova Eliza. Nggak apa-apa lah, maksudnya aku semua masukan aku dengerin aja. Cuma memang aku nggak respon yang seperti itu. Iya. Gitu. Karena aku nggak bisa kontrol pikiran orang lain ya, melihat situasi kita gitu. Yang bisa kita kontrol omongan kita, gestur tubuh kita, Iya. cara kita menanggapi orang lain Terus seperti itu. kalau boleh tahu, kan dia tadi mengusulkan bahwa coba tanya dulu itu mobil yang ditawarkan apa sehingga mereka menawarkan harga sekian. Iya. Itu kalau boleh tahu apa merek? Tipenya. Tipenya. Tipenya itu SUV, MPV, sedan. GCC. LGCC Oke. kelas itu sih. Aku udah nanya. Oke, baik. Sobat Ambiar, akhirnya pihak bandara pun angkat bicara soal curhatan Nova Eliza. Akhirnya apakah ada komunikasi dengan pihak Ya, ada bandara? pertemuan Kak. Ya ada, jadi ketika akhirnya aku memutuskan ke Jakarta gitu karena memang waktu itu ada kerjaan di sini. Nah ternyata ketika aku lagi nunggu di lounge ada bapak-bapak yang nyamperin aku yang ternyata adalah pihak bandara. Aku nggak tahu mereka tahu dari mana kalau aku ada di situ gitu. Tapi apa yang aku sampaikan di klarifikasi itu memang tidak direncanakan, bener-bener real gitu ya. Yang terjadi di Kakak. Iya betul sekali. Dan ketika membuat klarifikasi itu, aku pikir rasanya ya ketika ada suatu masalah kita juga harus memberikan solusi ataupun klarifikasi dari pihak yang berwenang juga Iya. gitu. Karena biar equal gitu ya, Ya, hak balance. jawab ya. Betul. Karena kan tujuan aku bukan ingin mencemarkan nama baik Betul. airport, tapi justru ingin membuat pelayanannya lebih Betul, baik lebih lagi baik untuk ke depan gitu. Makanya ketika ada kedua bapak-bapak yang datang itu aku juga sangat menghargai dan aku ngobrol. Akhirnya aku pikir kayaknya lebih baik di videoin aja deh untuk memberikan statement juga dari pihak bandara bahwa mereka sudah ada solusi. Terus kepada pihak-pihak yang nawarin secara
apa ya istilahnya itu tiba-tiba ngetok begitu juga udah diamankan. Jadi buat Oke, aku nice. itu juga menjadi suatu apa ya kayak lega aja gitu nggak sih kita rasanya Iya. lega banget gitu karena sudah ditindaklanjuti. Gitu. Kalau dari pihak bandara saja sudah mengamankan oknum tersebut yang ngetok harga, berarti kan memang mereka pun sadar bahwa ada yang salah. Betul. Exactly. Dan Lantas- jangan lupa loh bahwa ini kan international airport. Iya. Betul. Itu harus dijaga nama baik Dan Indonesia. international airport Ya. itu kan ada yang legal kan, kayak Ya. penyewaan mobil. Yang resmi ya. Betul, banyak. Betul. Iya, akan lebih indah rasanya kalau lebih teratur aja, lebih Betul. Ya, Kan sebenarnya soal nilai uangnya ya, Iya, betul. perlu ditekankan di sini. Betul. Kalaupun memang dari bandara ke Canggu akhirnya 800.000, tapi kalau tertib dan official, aku rasa nggak masalah. Tertib dan official, itu pun yang kami harapkan. Karena ketika kita akhirnya berlibur ke luar negeri, misalnya bandara Changi, Singapura, mereka begitu tertata sekali. Untuk Ya. taksi pun begitu terukur, teratur. Secara detail, terukur. Ya. Kemudian kita pergi ke Narita, ke Jepang, mereka terukur, benar-benar. Merasa aman kan? Betul, Iya. kita merasa aman, kita merasa secure. Benar. Maksudnya bukan masalah uangnya, tapi benar-benar terukur. Betul. Ada ukuran yang pas, tidak asal ketok, tidak asal Betul. getok. Iya. Itu yang paling penting. Iya benar. Ya, dan Ya, kita berharap semoga ya, tapi ini pelajaran bagi semua pihak, bukan hanya di bandara sebuah kota atau dimanapun itu ya. Semua bandara kita berharap ya, bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan internasional Ya. bisa merasa secure dan juga happy pastinya. Karena sekali lagi, bandara adalah fasad atau juga wajah dari suatu daerah. Ya. Terima kasih untuk pihak otoritas bandara yang akhirnya bisa untuk berkomunikasi secara langsung dan juga akhirnya untuk bisa membereskan masalah Ya, ini. ya, langsung sih gercep Ya, ada sih untungnya mereka. juga kan akhirnya speak up itu dia yang paling penting karena akhirnya Nova Eliza speak up, kita semua yang dapat manfaatnya. betul. Thank you Nova Eliza ya. Oke, dan ngomongin soal Nova Eliza, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ngomongin soal kehidupan pribadi yang katanya lagi deg-degan banget, lagi LDR sama anak tercinta. Kemarin ke Italia katanya ya, kita kasih lihat yang satu ini. Naima. Ah, 17 Satu-satunya ya tahun. Kak. satu-satunya buah hati. Oke, apa yang bikin deg-degan ya 17 tahun dia traveling ke Italia? Mungkin 4 minggu nggak bertemu anak tuh rasanya galau sih. Oh ya? Berasa ya? Galau loh, berasa banget. Apalagi cuma satu-satunya anak gitu. Terus karena udah 17 tahun memasuki fase remaja, jadi aku pikir udah karena dia lagi holiday juga sama papanya, jadi jarang berkomunikasi. Kalau aku nggak telepon dia nggak ini gitu. Jadi ada masa-masanya pasti aku kesepian, rindu anakku karena 17 tahun kita selalu bersama gitu, nggak pernah ini ya pisah gitu. Ya, man comes and go but daughter stays forever gitu. Oh, boleh diulangi sekali lagi? Oke, pasangan bisa datang dan pergi, tapi kalau anak anak, akan selalu selamanya. Selamanya. Oke. Bener nggak sih Dewi? Ya nggak sih? Bener Kakak. Jadi aku pikir kegalauan itu kayaknya jadi rasanya deg-degan gitu kalau ketemu anak lagi gitu setelah 4 minggu lama nggak ketemu gitu. Dan anak itu bisa mengobati semua luka ya Kak. Banget sih, luka, resah, gelisah itu semua jadi campur aduk di situ gitu. Naima ke Italia tuh liburan ketemu sama papanya? Ya. 4 minggu. Yang dikangenin 4 minggu tuh apa sama Naima? Ya tingkah laku si Naimanya itu sendiri sih. Kadang kan dia suka ngambek, kadang dia suka ketawa-ketawa, kita suka karaoke di rumah gitu. Suka joget-joget ya. Naima sih yang memang suka jungkir balik nggak jelas gitu. Jadi ketika dia nggak ada tuh kayak hampa gitu kosong rasanya. aja Bener-bener gitu tiba-tiba oh gitu my ya. god tiba-tiba gue bisa nangis sendiri, anak gue mana. Oh ya? Iya karena kan sendiri di rumah jadinya. Naima terakhir ketemu papanya tuh kapan, Mbak Nova? Desember tahun lalu. Oh, masih sering ketemu berarti ya? Oh, Setahun sekali. Papanya sering ke Indonesia Kak. Jarang. oke. Berarti Naima yang kesana. Iya. Itu Desember ketemu di mana itu? Yang di mana? Yang Desember, lalu- yang Italia. Yang Desember tahun lalu itu di UK, London. Oke. Tapi setahun sekali pasti ada Iya, jadwal setahun untuk sekali. ketemu. Maksudnya di sisi lain memang aku ngedorong Naima juga sih untuk ketemu papanya karena gimana pun juga dia harus punya Ada bonding. kasih sayang dari papanya gitu. Walaupun
kita berpisah, aku bisa jadi ibunya Naima, aku bisa jadi bapaknya Bapaknya, kadang-kadang, iya, betul, bisa jadi sahabatnya, bisa jadi badutnya, tapi beda rasanya kalau bener-bener papanya yang hadir di dia gitu. Oke, Naima itu 17 tahun sebagai remaja yang seperti apa? Naima itu ceplos-ceplos anaknya, nggak ada filter, Belak-belakannya. belak-belakan banget. Apa yang dia rasain, bener-bener itu yang diomongin atau yang ditunjukin. Kadang-kadang aku tuh suka ngomong gitu sama dia. Naima, ini kan udah 17 tahun ya, jadi aku pikir penting untuk kita sebagai orang tua, sebagai ibu itu ngasih tahu ke dia filter-filter apa yang harus kita nggak mesti semuanya itu harus kita tunjukkan gitu ke orang lain gitu. Kadang-kadang Dapur kita gitu loh ya. betul orang lain kan bisa jadi nangkepnya berbeda atau negatif. Nah itu kan tugasnya orang tua untuk bisa ngasih tahu gitu, sharing ilmu. Gitu. Mbak Nova, Naima kan udah cukup ya paham lah ya. Dia pernah push you atau Mama kapan sih, kenapa nggak mau nikah lagi? Iya. Enggak. Kenapa sendirian melulu sih, Pernah nggak Ma? tanya-tanya? Oh. Pernah nggak Nggak bosen, tanya-tanya Ma, kayak sama gitu? gue mulu gitu. Kan nggak mungkin. Dia bosan sama gue. Kan nggak mungkin anak itu nggak tanya, pasti anak itu tanya gitu loh. Kalau Naima itu lebih nanya kapan punya baby, akunya punya baby, punya Lagi. adik buat dia gitu. Tapi kalau Itu punya, langsung combo loh nanyanya. iya bener, Jalan tos. nggak pakai jalan kecil ya. Iya. Dia nggak mau nanyain pasangan, dia langsung Ya ke media karena aja. nggak tahu ya, mungkin pasangan sih dia nggak mau lagi justru kayaknya mungkin karena ibunya menderita kali ya, dia lihat gitu loh punya pasangan. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa juga sih kalau Naima nggak nanya gitu, karena lebih nyantai aja rasanya. Gitu. Ibunya menderita. Enggak waktu itu, sekarang Waktu sih itu. udah enggak. Tapi kan untung ada Naima. Iya, makanya ketika Naima nggak ada tuh jadi hampa, jadi sepi, jadi sedih. Untung ada Tapi Naima mau buka ya. hati lagi nggak, Kak? Mau dong. someone yang nggak ngerti terus tiba-tiba datang, it's Mau kalau memang ada yang pas, tapi nggak bakalan ada yang pas ya. Kenapa? Iya karena kan manusia cowok dan cewek itu kan berbeda gitu pemikirannya. Oke lah, sekarang menikmati apa yang ada dulu Ya, ya bersama menikmati dengan Naima. benih yang udah ditabuh, kerja aja ya kan yang penting. Itu aja sih. Terima kasih Semangat ya, Mbak Nova Kak. Eliza. Thank you. Sudah berbagi cerita sama kita. Kita kembali sesaat lagi. Pagi-pagi Amir. Habis sarapan apa sih? Enak banget kayak sarapannya, ha? telur. Tadi aku Enggak, lihat aku pakai happy telur. banget. Aku hari ini happy banget. Udah aku bilang, sarapan itu yang manis-manis jangan janji manis. Enggak. Ya. Pokoknya hari ini aku barusan dapat obatnya itu menyenangkan hati Oh aku. iya. Ini juga kabar menyenangkan buat kita. Ada pasangan suami istri yang akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Lucu banget anaknya. Kebayang dia menjadi seorang ayah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia. Billy Saputra dan Vika Lesnaya. Bapak Billy. Silakan. Gak nyangka Billy udah jadi bapak nih sekarang, Bil. Ah, biasa aja. Apa rasanya jadi bapak? Kamu kapan jadi ibu bapak? Kapan ibu jadi bapak masih? Katanya sama mami mau nikah. Tapi udah ada. Udah Kita putus sama siapa? sama Karian. Kan aku nggak pernah mau sama dia. pacaran sama dia. Ngapain mau sama dia? Aku dengar di insert katanya udah pacaran. Nggak ada. Nggak sekali kita mau bahas Bang Billy sama istri tercinta. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Selamat ya. selamat ya, berbahagia. 29 September ya bener ya? 20 apa? 29 September. Anaknya. 28 Oh 28. 28 Desember. September. September ya? September. Oh, ya. September. Belum Aduh, dikasih kehadiran tahu anak pertama. sama kita namanya siapa, wajahnya juga belum dikasih. Aku tahu, aku sudah. Emang kamu lihat wajahnya? Oke, coba kita lihat yang satu ini ya, kebahagiaan mereka. Geger, geger, geger. Selebritis sekaligus presenter Billy Saputra kini sedang diliputi kebahagiaan setelah sang istri Vika Kolesnaya melahirkan anak pertamanya pada akhir bulan September 2025 kemarin. Vika yang melahirkan secara sesar nampaknya ditemani keluarga besar Billy. Sepanjang proses kelahiran, Billy tampak terus menyemangati Vika loh Sobat Ambiar. Congrats ya atas kelahiran baby boy bulenya Bang Billy dan Vika. Semoga jadi anak yang soleh dan membanggakan. Lantas seperti apa cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger.
Bil, apa rasanya jadi bapak? Wah, campur aduk. Senang, Bahagia bahagia, ya. sedih. Oh, sedih? Sedih kebahagiaan. Terharu. Terharu maksudnya. Ya, campur aduk lah. Selama ini yang pengen yang pengen Billy tuju kan ya pengen punya istri, punya anak dalam hidup gitu loh. Dan alhamdulillah Allah mempercayai Billy untuk dikasih kepercayaan untuk ngejaga itu semua sih. Bismillah. Itu waktu persalinan kan sesar ya? Billy bilang apa ke kamu? Waktu itu awal-awal aku nggak takut sama sekali sama operasi karena aku sudah pernah operasi, tapi operasi kecil. Terus pas aku masuk kamar operasi, aku sudah mulai panik. Aku mulai nangis. Dokter bilang langsung, Gak apa-apa. Dah, Ya. Oke. ntar dikirim surat mau. Jangan dong. Udah aman ya? Lanjut ya. Lalu? Oke, terus. dokter bilang, panggil suami karena dia sudah panik. Aku sudah gini, kesemutan tangannya, terus mau nangis. Dia datang, sayang, jangan takut, aku sama kamu di sini. Kata suami. Iya, janji jangan takut, kamu berdua. Ya udah. Berdoa maksudnya. Berdoa. Ya, setelah ini aku sudah tenang, sudah terima gitu. Berapa lama proses kemarin sesar persalinannya? Lumayan, ya dibilang cepat, dibilang juga lama juga. Tapi kan sangat-sangat menegangkan. Ada ceritanya. Apa? Baru pertama kali ya. Jadi kan sebelum persalinan memang kan kita harus stay dulu 1 hari. Beberapa dokter di Alia Hospital Jakarta Timur itu ke ruangan gitu loh. Dokter ini, dokter itu. Ya salah satunya dokter anestesi. Iya. Gitu. Dokter datang bilang sama Vika ada Billy berduaan gitu. Ibu Vika nanti jam berapa sih prosesnya? Jam 4 ya? Jam 4 atau jam 5 pagi? Jam 3 pagi. Nanti jam 3 pagi Ibu Vika kita anestesi ya, di infus ya. Di apa sih kalau anestesi bener ya? Nanti ditusuk dari belakang tulang Punggung. Ya, nggak tulang tahu apa ya. sih? Tulang ekor. Ya. Tapi di sini Kak. Iya, di situ. Iya, Iya. tulang belakang supaya Tulang nggak belakang. ngerasa sakit ya. Pas Terus dokter bilang ntar disuntik tulang belakang, kemudian nanti kamu merasakan gremet-gremet tuh bahasa kesemutan kalau dokter bilang. Kesemutan, terus dia bilang, kesemutan apa? Kakinya ada semut sayang, bukan. Kesemutan. Terus kemudian nggak bisa diangkat, harus digaris bawahi ya. Kata dokternya nggak bisa Karena diangkat. awal memang harus dari kaki dulu. Kalau kaki nggak bisa diangkat berarti obat bius sudah bekerja. Betul, itu harus digaris bawahi, nggak bisa diangkat. Itu sepanjang itu deg-degan. Vika tuh sebenarnya dibilang panik tapi di apa situasi yang di kamar itu masih belum panik banget gitu loh. Pas di ruang operasi itu panik banget. Nah, aku yang deg-degan banget gitu loh. Masuklah ke ruang operasi, udah kelihatan banget kalau Vika tuh panik banget. Masuklah ke ruang operasi, aku di luar dulu nggak boleh masuk karena kan bener-bener ketat kan, steril gitu loh. Terus aku lihat di kaca kecil, dia ngerasa meringis, itu sedih banget gitu loh. Berjuang banget gitu loh ya. Ngerasa Itu sakit loh Iya, dari belakang. Ini tidak sakit. Aku takut aku sudah bisa kaki naik. Bahkan sudah disuntik tapi aku takut pas aku dipotong. Dipotong. Bukan maksudnya sesar. Dia, Sesar. ya digituin ya. Disayat. Lihat. Jadi pas mau masuk, Sushi kali. Terus habis itu sayang. Aku takut aku bisa angkat kaki. Aku bilang sayang, aku masih bisa. Oh, jadi- Terus mereka sudah mulai operasi tapi Aku berasa. Kakinya masih bisa keangkat. Masih bisa angkat kaki dia. iya jadi gini ceritanya ya. Cerita dari awal kali ya. Dari awal gue masuk itu gue... Jangan dong. Lama dong kelarnya. Boleh dari awal lo ketemu aja nggak berdua kawin Tadi gimana kan tuh? ceritanya udah dari situ, lanjut. Pas masuk ruang operasi, dia kan mindset di pikiran tuh nanti dipotong dalam arti disesar Sayat. gitu. Disuntik.
dan tiduran. Vika tiduran ditutup pakai kain hijau. Iya. Gue dari jauh dia udah wah gue bingung dong harus gimana. Dokter itu tolong masuk. Udah Bang Billy masuk, cepetan masuk. Karena memang belum diapa-apain, dia udah panik. panik. Dia udah gini-gini nih. Tangannya gini. Tapi betul. Iya. Tapi ini bener-bener gue shock banget. Gue belum pernah ya. Tapi gue dokter itu. Dia gini-gini nih. Karena belum apa-apa, baru ditutup, baru kan dikasih. Belum apa-apa kan juga belum masuk. Belum. Ya Allah itu dok. Dah. Sayang, jangan panik, baca bismillah. Allah. Bang Billy di dalam. Baru aku masuk, Mami. Oh. Jangan panik. Gua melongo di kain hijau. Dokter, ini udah aman kan? Udah aman. Dia bilang, enggak, kaki aku masih bisa naik. Dokter, ini udah disuntik kan? Masih bisa naik. Dalam hati, dia kan kalau misalkan kaki masih bisa naik, kalau dipotong kan ngerasa sakit kan? Iya. Infusnya belum berasa maksudnya. Maksudnya biusnya. Iya, biusnya maksudnya. Bukan panik ya. Dokter, ini masih bisa ngangkat. Udah aman Bang Billy. Kaki masih bisa naik. Udah aman. Gue percaya sama dokter. Tapi bini gue bilang masih bisa naik. Nanti kalau masih bisa naik, infusnya belum berfungsi. Biusnya. Biusnya. Dan dia bakal pikirannya berasa. dipotong. Lu kan juga pikir kalau dia amit-amit ya. Dia diginiin terus dia masih berasa kan nggak mungkin. Aduh, juga ya ya. Dokter hebat ya. Panik di situ. Terus hari gimana? Terus Aman dokter, aman. Yaudah, bismillah. Teng. Terus berasa nggak? Wah deh. Enggak. Oh, nggak berasa. Nggak berasa. Walaupun Dia udah kakinya panik. bisa keangkat. Dia cubit namanya ya. Iya. Cubit, aku nggak merasa. Ya berarti udah biusnya udah. Namanya. berarti udah mantap. Mantap. Ya Allah, kamu masih bisa naik. Sayang, masih bisa naik kaki aku. Iya, aku kan panik bos. Entar lu pasti gitu, Wi. Lu gitu juga entar. Apanya? Kan lu pasti mau sesar juga kan? Ya tunggu lakinya dulu. Aku nggak kebayang. loh. Salinan. Keluarlah. Baby bule ya kita bilangnya karena belum tahu namanya sampai Eka sekarang. takut ruang operasi. Giliran Eka gimana? Pertama kali ngeliat Billy, dalam pikiran Bang Billy apa? Aduh. Berharap gitu. Wih, anak nih Vika 80% gitu. Ya. 80%. Harapan lo? Iya, harapannya gitu. Maknya gitu 80%. Ternyata. 20% gue lah. Iya. Ya. Pas, oe. Ya, Billy lah. Anak lu. Ya, anak gua. Aduh, Billy, ya udah deh. Tapi Masya Allah ganteng. Namanya juga Billy kan ganteng. Iya. Sekarang Bayi masih berubah. Sekarang sudah mulai mirip aku. Iya betul. Iya, bayi berubah betul. Mau lihat postingan Bang Billy ya, di balik segala macam canda tawanya Bang Billy. Manusia Aduh, biasa ya yang Allah. pastinya terharu lah namanya jadi seorang ayah ya. Bener. Ini postingan Bang Billy. Jantung berdebar, badan lemas dan hati merasa sakit melihat istri tersayang Ini tidur, memperjuangkan kan? anak Tidur. aku dengan paru. Udah panik. Dengan penuh ketakutan serta tangisan yang sangat amat histeris di ruang operasi. Kamu wanita Eropa Timur yang melahirkan anak aku di Indonesia tanpa ada Mungkin lagi dampingan proses. satupun keluarga kamu dan mama yang begitu sayang sama kamu. Tapi kamu sanggup untuk Oh aku. iya dikasih obat tidur Kamu lagi. kuat dan kamu hebat sayang. Terima kasih ya sayangku Victoria Kolesnaya sudah memberikan kehidupan baru untuk anak aku di dunia ini. Bismillah semoga anak kita sehat, sukses dan bahagia. Serta kelak nanti akan menjadi anak yang bermanfaat banyak orang. Billy Syaputra, Victoria Kolesnaya. Stop. Di bawahnya, tolong jangan hilangkan naik, ada SRK. Apakah ini nama inisial anak kalian, SRK? Iya. Syarukan. Nggak Syarukan. Syarukan. Iya Syarukan. SRK. Nama pendeknya SRK, nama panjangnya Srikaya. Bang Billy, kenapa sampai sekarang masih yaitu Menyembunyikan nama, nggak apa-apa terus juga wajah sih pilihannya, nggak babynya. apa-apa juga. Enggak, Kalau cukup. Bang Billy secara Cukup personal teman-teman tuh Itu kebahagiaan yang kita rasakan kita aja lah. ya. Sama keluarga kecil kita, sama Kan ada orang gini, takut ain, takut nanti fotonya disalahgunakan, videonya disalahgunakan. Kalau Bang Billy yang mana? salah satunya itu Kak. Yang aku takutin
Ya kalau kita yang orang udah pada dewasa, apalagi kita paling figur, muka aku disalahgunakan ya nggak masalah. Aku dibully atau aku dikatain atau apa segala macam nggak masalah. Tapi kan yang aku takutin, ini kan kita kan pikiran netizen kan kadang, mohon maaf ya, pikiran kan di luar nalar gitu. Nggak orang nggak salah apa-apa, takutnya disalahgunakan juga gitu, dibully juga gitu sih. Lu baru jadi korbannya barusan. Iya. Iya. Bang Billy, spill namanya dong. Panggilannya. Jadi nama depan itu Vika yang memberikan nama karena memang itu artinya kayak sang pemimpin bijaksana dari Eropa Timur. Oke, bahasa Belarusnya sang pemimpin bijaksana. Ya, Lu googling. itu pasti ada. Pemimpin, bahasa Belarusnya pemimpin atau bahasa Rusianya pemimpin. Itu Belarus sama Rusia bahasanya sama kan ya? Belarus. Beda. Oke. Rusia. Oke, Belarus ya. So, Belarusia. Enggak, aku pakai Hah? bahasa Rusia. Senko. Bukan, oke, bukan Senko. Berarti cowok ya? Ya memang baby boy ya tadi. Yang ini memang bener-bener. PCS gua mau. Hei, Dewi, gong banget sih. Emang paling gong. Lu udah jauh dari 10 kilometer, halo. Udah habis setengah segmen sendirian Bang Bil, lu baru nanya, berarti cowok ya. Ya kan aku udah tahu, tadi kan udah ngeliat Bang handphonenya. Billy. Oke, ada nama Indonesianya nggak SRK itu? R-nya siapa? Karena itu Ridwan. kayak nama papaku, nama aku, nama keluarga aku lah bahasanya. Nama belakang tuh nama keluarganya Vika. Kolesna ya? Apakah Kolesna? Kayaknya Itu kalau wanita. Kolesnayo. Enggak. Ah, Salah. oke. Nanti kita cari tahu kakaknya Vika siapa, ya. Berarti itu tuh. Iya. Oke. Sekarang perkembangannya gimana? 4 bulan ya sekarang? Iya, baru kemarin tanggal 28, 4 bulan pas. 4 bulan. Selamat ya, semoga menjadi anak yang sehat. Amin. Nama Mawaddah Warohmah pokoknya. Kemarin tuh lahiran dapat mobil mewah langsung. Kita kasih lihat ya. Sebagai istri gimana tuh perasaannya? Vika gimana rasanya dapat mobil baru? Aku sebenarnya kalau dia kasih aku hadiah, aku tidak bisa sama sekali lihat hadiah ini karena dari rumah sakit aku langsung di dalam mobil, banyak sekali orang paparazzi, makanya aku Paparazzi. iya. Wartawan media maksudnya. Enggak maksudnya dia itu nggak ngelihat fisik mobil barunya. Iya. Karena waktu kan beli mobil itu 1 hari sebelum kepulangan dari rumah sakit. Nah pas keluar dari lift tiba-tiba banyak banget paparazzi maksudnya Vika gitu. Terus dia langsung tiba-tiba gubruk masuk ke mobil. Udah heboh duluan. Udah heboh. Dia tuh dia tuh pengennya sebenarnya senang dia lihat-lihat gitu. Maksudnya dia gitu bicaranya dia tadi. Tapi karena banyak orang, riweh gitu ya. Aku langsung dari rumah sakit masuk mobil. Terus baru sadar itu ada mobil baru tuh kapan? Mungkin setelah 1 minggu. 1 minggu baru sadar. Karena aku hampir tidak keluar Karena kan dari jagain rumah. anak. Oh karena Kan baru punya baby. karena dalam 1 minggu itu baru bisa keluar dari rumah. Iya, gitu loh. Jalan itu susah. Iya. Terus mobil juga geletak doang. Karena kan di kamar terus di rumah. Di rumah doang terus mobil yang barunya ini taruh doang. Lebih lucu bayinya ya. Ya iyalah, itu kan barang ya, tapi sebagai pelengkap kebahagiaan. Betul, ya. betul. Sobat Ambiar, kita kasih lihat ini momen baby bule. Kita masih bilang baby bule. Apa dong panggilannya, kita manggilnya apa enaknya? Kalau aku sih sama Vika manggilnya Dede Bule, iya. Dedek bule. Dede bule, oke. Debul ya, kita melihat. Debul, dipijet nih, Debul. 4 bulan udah dipijet-pijet. Ini versi bule. Berarti ini cucu yang pertama atau yang cucu keberapa dari ke orang tua? Bang Billy. Ini bule loh. Iya bule Ini banget. kan aku bule. Bule banget. Bule banget, iya memang. Ya kan? Iya bule sekali. Cakep Kamu kasih lihat ke banget. kamera, Bil. Matanya tuh abu-abu coklat tuh. Iya, cakep. Kamu kasih lihat ke kamera, Bil, dikit. Penasaran kan? 2 detik deh, Bil. Bang Bil. Matanya warna abu-abu. Coklat abu-abu. Coklat abu-abu. Bang Billy nggak mau kasih lihat 2 detik. Ini matanya. Oh ini matanya Hijau, kuning oh, nih kayak penyakit nih. Pika, orang tua gimana di Belarus? Senang karena ini cucu laki-laki yang pertama. Karena orang tua aku punya
sekarang sudah 5 cucu, 4 cewek, 1 cowok. Itu yang Oh, pertama. baru yang pertama. Makanya mereka senang tapi Video call terus ya. Ya senang tapi sedih karena mereka Belum sudah bisa 4 kesini ya? bulan gak bisa lihat. Mereka mau aku datang sama anak, sama suami ke Belarus. Semoga secepatnya terjadi. Ya waktu itu kan Vika bilang katanya ada rencana mau ke sana sama Bang Iya. Billy kan. Itu rencananya kapan? Tahun ini? Iya. Segera? Habis lebaran. Habis lebaran? Karena insya Allah mudah-mudahan paspornya anak cepat selesai. Karena waktu itu kan rencana kita Januari. Tapi karena ya namanya pasti ada aja kendala, ada masalah gitu. Ya Iya. sampai akhirnya nggak bisa. Ya santai lah ya. Iya. Bang Billy, Kalau ini pertanyaannya sama istrinya. enggak, tapi aku mau nanya sama Bang Billy, beneran. Maksudnya dengan jadwal Bang Billy yang padat banget ya, alhamdulillah ya, pekerjaan di mana-mana segala macam. Kalau keluar rumah tuh kerja segala macam masih bisa konsen tuh. Maksudnya kan pasti pikirannya, aduh. pengen cepet Aku pikir pulang selama lagi. ini yang aku denger tuh katanya, pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu anak. Kalau lu? Fakta ternyata. Gue pikir cuma apa sih? Bener apa enggak sih? Tapi ternyata fakta. Beneran? Iya, cuma sekedar video call mau ngeliat anak udah gitu, terus juga pengen buru-buru pulang ketemu anak, dicium, terus juga udah gitu aja senang. Cuman nyumanginya Iya, doang gitu ya? makanya kadang kalau pulang ya pulang langsung, nggak kemana-mana, terus juga pengen cepet-cepet pulang, itu bener fakta. Kamu ganti Punya- popok juga nggak? Oh aku ganti popok awal-awal, 1 minggu awal, terus juga beberapa sebulan, aku tuh bangun tuh bisa 8 kali, 10 kali. Iya. Itu real. Kalau misalkan aku ngeliat susnya udah pada kan, sus aku kan ibu-ibu yang umurnya udah 50 ke atas. Aku ngeliat 2 orang itu udah kasihan mamanya kalau kurang tidur gini. Ya kadang aku kalau anak kan tidur samping aku, anak aku cuma gini. Udah Kamu kebangun gitu. kebangun terus udah gitu ya saya yang giniin malam-malam. Oh. Bapak siaga, bagus lah. Ya, pokoknya bener-bener Biasa loh, sampai Bang detik ini Billy. aja. Oh keren. Sampai detik ini aja umur anak 4 bulan. Bulan ya. Worry-nya aku gini, ketika aku tuh sering nonton video-video atau ya pokoknya cuplikan-cuplikan di sosial media tuh, aku tuh worry ketika anak lagi tidur tuh, apalagi anak aku yang sekarang tuh tidurnya kan kayak gini-gini nih. Miring, terus mukanya ketutup. Aku tuh takut napas gitu, makanya ketika ada gerakan sedikit, ada suara sedikit, walaupun aku kurang tidur, wah bangun. Sampai detik ini aku masih bangun 2 kali, 3 kali kalau malam. Kalau Vika, yang berubah karakter Billy setelah punya anak? Sebenarnya karakternya nggak berubah. Sebelum dia baik, sekarang dia baik. Tetap baik gitu. Iya tetap, tapi kalau yang dia sudah bilang kalau kita bahas bantuin dia urus anak atau enggak, ya itu benar-benar bantuin. Dan dia juga sangat lembut sekali sama anaknya, selalu dicium, selalu fotoin, mau ingat momen-momen. Makanya ya ayah yang hebat. Oh. Itu handphone aku foto semua. Bang Billy kita ikut happy banget ya. Ikut happy loh kita setiap loh. perjalanan Bang Billy itu Kan kita ngikutin. And guys, Bang Billy kan bintang tamu episode perdana. Episode pertama Pagi-Pagi Ambiar. Ambiar. Oh iya? Bintang tamu pertama Pagi-Pagi Ambiar awalnya. Iya kan? Kita berdua pertama kali muncul Pagi-Pagi Ambiar episode pertama. Iya, episode pertama. Ya kan? Jadi perjalanannya tuh kayak iya Tapi kan? aku lebih memilih Ya, di sana lebih bungkus ya. Iya di sana 1 tahun, di sini berapa tahun? 5 tahun, Masya Allah. Tapi kan Bill, itu artinya hidup maksudnya ya lo Pilihan nggak ya pilihan. Pada akhirnya di tengah perjalanan itu lo ketemu Vika, menikah, terus punya anak. Betul. Bahagianya hidup ini ya. Luar Selamat ya Bang Bill, kita ikut bahagia Terima kasih Bang Billy banyak. dan juga Vika. Terima kasih. Sehat selalu, kita kembali saat lagi. Geger. Viral di sosial media, seorang pedagang es gabus yang bernama Bapak Sudrajat diduga diintimidasi oleh oknum anggota TNI dan Polri karena dituduh es yang dijualnya terbuat dari spons. Dalam rekaman yang beredar, terlihat oknum tersebut tengah memegang sebuah es kue jadul yang diduga terbuat dari spons. Mereka mengetes dengan cara membakar es kue. Bahkan, pedagang yang tampak tua itu dipaksa memakan sendiri dagangannya.
Tapi, dari hasil uji, seluruh sampel es kue ternyata dipastikan aman dan layak dikonsumsi. Duh, Pak, kok bisa sih langsung ambil kesimpulan gitu aja? Kan kasihan tuh Pak Sudrajat. Gimana ya awal kronologinya? Cus, kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Hadir di Pagi-Pagi Ambyar, pedagang es gabus tersebut. Pak Sudrajat, selamat Ya. pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Iya ya. Pak Sudrajat, sudah berapa tahun berjualan Es kue, es gabus. 30 tahun Pak. 30 tahun Bapak. 30 tahun. Baru ini dong dipiknah sama polisi. Sebelumnya belum pernah ada masalah seperti ini. Belum. Demi Allah belum. Yang bikin siapa esnya Pak? Bos saya di Depok Pak. Oke. Oh ada bos. Namanya Bumi. Jadi Bapak ngambil dari Jadi orang ya Bapak Pak ya? ngambil dari orang. Terus ngisi langsung berangkat doang. Oke. Berangkat dari sana jam 5 subuh. Bapak ngambil dari Depok, pergilah ke Kemayoran buat jualan. Ya sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi Sekolahan langsung. di sekolah. Baik, boleh diceritain nggak? Itu awalnya gimana Pak bisa Ini, kejadian Pak. seperti itu? Polisi baga-baga beli Pak. Dia Pertama beli Pak polisinya. beli. Terus? Terus anak yang beli yang cewek itu. Saya belum tahu itu es palsu, es itu gabus, belum tahu. Anaknya Bapak polisi itu. Yang cewek. Beli. Lalu Terus bejek-bejek sama si anaknya itu. yang cewek. Terus pakai ini apa ya? Tisu di gini-giniin. Oke, Dibejek-bejek. oke. Kata dia dari bedak katanya ini gini. Dari spons bedak katanya. Iya. Itu yang sempat viral juga ya, seorang perempuan dengan kaos putih ya. Sempat viral dan ini netizen menemukan juga sih memang video dari perempuan tersebut. Lanjut Pak. Tapi dia jahat itu bukan kayak bedak, es asli. Es asli Pak, demi Allah, es asli, bukan Iya. es palsu. Saya paham di situ, saya sempat melihat juga, mungkin Sobat Ambyar pernah melihat bahwa perempuan tersebut bilang bahwa ini sih terbuat dari spons bedak. Gitu ya kurang lebih. bilang. Iya, tapi itu bohong Pak, palsu. Paham Pak, karena memang sudah diuji juga ya. Iya. Kemudian Pak, Nah itu saya ini. baik. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh kedua oknum aparat ini? Mereka langsung datang menghampiri Bapak? Terus datang 10 orang, saya ditonjok, cetot. Jajannya gede, ditonjok. Apa Pak? Ditonjok saya. Nggak datang nggak langsung tanya sama Bapak ini Enggak, langsung datang saya ditonjok, cetot. Ngaku nggak lo? sama siapa Pak? Itu yang sama-sama rakyat ini. Yang Sama bapaknya anak kecil Iya. itu. Oke. Sobat Ambyar, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada video yang tadi Pak Sudrajat sempat sampaikan. Ada seorang perempuan yang ini seakan menyiram bensin ke dalam api ya. Add fuel to the fire, jadi semakin panas gitu. Panas Yang ya. bilang ini spons bedak sih, ini spons bedak. Jadi semua terbakar lah ya, jadi Bakar, panas. Kita mau kasih lihat tuh panas. seperti apa tayang. Nah, ini juga video yang akhirnya membuat situasi semakin panas. Tapi dia palsu Pak, bohong nih. Paham Pak, kami paham. Bapak. Kemudian kita lanjut lagi ya Pak. Iya, iya. 10 orang datang 10, dan saya ditonjok Pak. Di belakang, di depan saya ditonjok. tanpa meminta klarifikasi ke Bapak dulu. Boro-boro minta maaf enggak sama dia. Oke. Bapak jadi langsung di Bapak nggak ngejelasin bahwa itu beneran. Es kue asli. Dari kue gitu. Dari kue dari gigi guaren. Iya, udah ngomong Bapak kayak gitu. Udah. Terus mereka tetap Tapi kupingnya budek dia nih. Oke. Dipukul bagian apa saja? Ini. Ini, dan ini dada sakit. Oke. Sabut pakai rotan ini, air selang. Iya. Ya bukan ngomong bohong. Bapak sudah berapa lama berjualan di 30 tempat tahun. Di tempat itu memang sudah biasa jualan di tempat Iya, itu? sekolahan. Di sekolahan itu? Nah, sekarang doang nih dipiknah sama dia. Terus anaknya itu biasa beli atau baru pertama kali itu Pak? Baru beli, Baru pertama kali. tapi saya dipiknah sama dia. Oke. Tapi sebenarnya mohon maaf ya, itu sebenarnya anak kecil itu cuma just konten aja atau memang Konten nggak ada doang. unsur untuk ngejatuhin atau memang bikin konten aja? Ini konten doang, dibejek-bejek doang. Dibohongin jatuhin saya, dagang. Ya itulah pentingnya buat Sobat Ambyar ya. Zaman sekarang yang kita harus berhati-hati dan jangan terlalu mudah percaya untuk apa yang ada di media sosial. Karena banyak orang yang penting posting atau Iya. posting yang penting kita yang harus bisa penting viral, membedakan. Ya. yang penting terkenal. Bapak betul, katanya selain itu juga Bapak sempat diamankan selama semalaman. Nah, sampai jam 3 subuh baru bebasin. Bapak dibawa kemana saat itu? Polisi Kemayoran. Kantor polisi? Iya. Di kantor polisi? Kasih makan di sana. Kasih makan, kasih rokok. Gitu.
Oke, diwawancara pasti di sana. Diwawancara nggak? Iya, yang cara masih sono. Diwawancara apa aja pertanyaannya? Dia kan pakai apa kayak saya suntikan di begini, di tetes-tetes. Itu Oh, asli. dites. Dites. Dites di asli. situ. Asli. Ketahuan hasilnya di situ bahwa itu adalah beneran Asli benar es. es kue. Oke. Saat itu juga ketahuan tuh di kantor polisi. Iya, kantor polisi ketahuan. Saat ketahuan bahwa ternyata setelah diuji, dites di kantor polisi, orang-orangnya tuh masih ada di situ nggak Pak? Masih nggak ada di Kemayoran. Nggak, di kantor polisi itu masih ada tuh. Masih nggak ada. Orang-orang yang mukulin Bapak tuh ada? Masih nungguin Ada. Bapak Masih nggak? nungguin? Nungguin. Ketika mereka tahu bahwa ternyata itu esnya asli, mereka gimana? Minta maaf sama saya. Minta maaf sama saya. Sampai sujud-sujud kaki. Kenapa Pak, maaf? Minta maaf di sujud-sujud kaki saya. Bilang apa katanya? Minta maaf, Pak, minta maaf. Terus Bapak bilang apa? Ya, minta maaf. Awas jangan sekali Bapak nggak lagi. tonjok balik itu? Tapi tonton balik bisa saya dikeroyokin. Ya, oke. Itu satu. Dan yang kedua itu kan Bapak dijejeli untuk makan tuh. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini ya, sebuah artikel. Penjual es gabus mengaku trauma dipaksa makan dagangan. Kan, pukul kan ini. Jadi dipukul, terus dijejelin dagangan sendiri. Dijijilin sama rokok dijijil gini juga. Rokok juga. Rokok juga. Kayak anjing saya ini. Kenapa sampai harus kayak begitu ya? Demi Allah sih rokok diginiin. Bapak, oke. Akhirnya diuji lah di kantor polisi. Ketahuan, ini es gabusnya asli. Bukan Asli. terbuat dari spons. Boleh pulang tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi Pulang naik apa Pak? naik kereta saya sampai hujan-hujanan. Dianterin apa enggak? Enggak, baru-baru anterin enggak. Barang dagangan Bapak di mana saat? Hancur sekarang. Terus beliau-beliaunya ini meminta maaf setelah tahu itu bahwa barangnya itu adalah asli memang benar-benar Asli, es. asli. Atau minta maafnya setelah viral? Minta maaf baru viral, minta maaf sampai sekarang. Sampai Enggak, sujud-sujud. maksudnya minta Di kantor polisi pas ketahuan udah diuji tuh. Iya diuji. Langsung minta maaf saat Minta itu? maaf, iya. langsung minta maaf di saat itu atau setelah viral baru minta maaf? Iya baru minta maaf sampai sekarang. Apa Pak? Baru minta maaf sampai sekarang. Baru minta maaf. Enggak, pas malam itu pas Bapak ditahan semalam di kantor polisi, Iya minta maaf. Baru. itu udah minta maaf tuh? Iya. Di kantor polisi udah minta maaf? Iya. Oke. Kurang ngajar dia. Iya, Iya. iya. Kami paham, Bapak kecewa, marah, emosi ya, wajar. Iya. Kalau kita ngelawan nggak enak, takutnya saya keroyok. Ya. Bapak pulang barang dagangan sudah hancur. Hancur. Gak diganti itu Pak? Boro-boro enggak ada yang ganti. Oke, Sobat Ambiar kita mau kasih lihat juga sebuah artikel. Pedagang Nggak ada yang ganti. mempermalukan aparat. Uji lab Polri ungkap makanan yang dijual aman dikonsumsi. Pedagang es gabus dianiaya dituduh pakai spons. Tuh dituduh kan? Iya. Iya, itu Tenang, Pak. nanam itu Iya. palsu. Karena Bapak memang sudah diuji, jadi memang sudah aman kok. Secara lab juga sudah diuji, lab forensik, polisian sudah menyatakan hasilnya ini aman untuk Aman untuk dikonsumsi ya, Dan buat ini adik-adik, buat anak-anak. Jangan takut ya, tolong. Jangan takut untuk beli esnya si Bapak Jangan ya, kalau sampai- misalkan Bapak. Nah, saya piknah. Jangan sampai kita akhirnya jadi memotong rezeki orang lain, mematikan rezeki orang lain. Karena kan pedagang es gabus ini bukan hanya Pak Sudrajat. Dan ini kan es gabus dari zaman kita kecil ya guys. Betul. Bapak mau nanya itu es gabusnya satunya berapa harganya? 2.000 Pak. Biasanya Satunya setiap 2.000. harinya 2.000 bawa dasarnya berapa? kopi. Hari itu bisa habis berapa Pak? Habis suka 150 Pak. Oh lumayan banyak alhamdulillah ya Pak. 50 es. Dia cukup buat makan doang Pak, buat anak-anak, Berarti dapat- anak-anak bini Pak. Habis Bapak- mulu gitu. 300.000 sehari bisa dapat ya? 300 gope Pak. Iya. Tapi kalau untungnya berapa? Kalau dibawa pulang itu kan harus nyetor ke bandar esnya kan ya? Setorannya 70.000. 70.000 berarti alhamdulillah Bapak bisa dapat 230.000. 300. 300 ya Pak. Oke. Pak, setelah kejadian itu trauma. Oh mas saya badan saya lemes, saya pas pusing. Ya kemarin waktu video call sama saya Bapak lagi sakit. Oh kamu sempat video call. Pusing Iya, saya Pak. aku video call. Pusing ya, tentang- Bapaknya ini baik banget loh, padahal lagi sakit. Terus semalam Pusing. itu saya sempat video call. Tantang yang sini kayak ini. anaknya. Itu es kue kayak kue bolu tang kayak Oke, kue bolu. Pakai sendok. Itu Pak Sudrajat, maaf, saya mau nanya, Bapak setelah kejadian tersebut berapa lama Bapak memilih untuk nggak jualan? udah 4 hari. Alasannya? Alasannya saya takut sama digubukin lagi sama dia. Takut digebukin trauma lagi. ya, Takutnya diincer. takut diincar. Oh ya Allah. Oke, Enggak lah Pak. ini kita Nggak mau saya diincer lagi nih, takutnya ya dia wajar lah, dibunuh tuh. ketakutan masih wajar, trauma namanya ya. Takutnya dibunuh cup. Enggak Pak, kalau itu
Gak usah khawatir Pak, negara kita negara hukum kok. Oke, kita mau kasih lihat ini Sobat Ambiar. Ini adalah es gabusnya. Ini esnya Bapak ya? Ya ini dia nih Pak, benar ini. Maaf. Ini begini Pak, dibejek-bejek tuh Pak, gini. Baru mau dicobain Bapak bejek-bejek. Ini contoh, coba dulu gini gitu. Oh, gini tuh Pak. Bapak jadi bejek-bejek mau dicobain Pak. Nggak mau coba doang dibejek begini tuh. Iya. Jadi Nah, dimakan. becek dah studio kita dah. Gini nih Ini Pak, es kita masih kecil. Iya pakai susu ya. pakai susu, tapi dia dibejek-bejek. Ya emang begini rasanya dari dulu emang nggak berubah. Enggak. Iya dibejek-bejek sama dia. Sobat Ambiar yang ya besar di tahun 90-an, ini es jadul. Ya emang begini rasanya dari dulu. Ada racunnya nggak? Ya dari dulu saya makan sih alhamdulillah fine-fine aja Makan ya. aja ya. Fine-fine aja. Kekhawatiran orang, biarin, ya mungkin biarin. kalau zaman sekarang itu kan orang khawatir ya, maksudnya kekhawatiran itu nggak apa-apa. Cuman Fitnah, begini saya loh, fitnah. cuman begini maksudnya, kita kalau menemukan sesuatu, tolonglah menyerahkan pada mereka yang punya kompetensi. Iya betul. Semuanya itu harus terukur dan ada prosesnya. Nggak bisa tuh kita langsung ketemu di tengah jalan, langsung kita bak bibu segala macam. Saya diturunin Pak di jalanan sama dia. Betul, maksudnya ya tinggal lapor ke pihak kepolisian. Kan nanti ada uji forensik segala macam. Supaya benar-benar terukur. Ada orang yang kompeten. Kalau memang tidak kompeten, ya kenapa kita harus main hakim sendiri? Jangan pakai kekerasan, karena Ya. bagaimanapun juga kan kita melihat ini orang tua, ya kan manusia juga. Jadi jangan mengadili sendiri gitu loh. Iya, jangan Sobat- main hakim sendiri. Betul, Sobat Ambiar sampai akhirnya Bang Hotman Paris juga angkat bicara. Pak, kita mau kasih lihat ya. Iya. Ini dia bantuan yang siap diberikan oleh Bang Hotman. Bang Hotman kayak Vika ya. Kenapa? Gini, Masuk aja. Itu Oke. ada Joget maksudnya Bang Itu Hotman. ada racunnya nggak? Enggak Enggak, dong. Pak. Nggak ada kan? Tenang aja Pak. Kan Itu sudah bohong. itu Iya, dia sudah diuji. bohong. Tenang saja Pak. Bang Hotman aja udah mau bantu. Bapak gimana tanggapannya? Bang Hotman mau bantu? Katanya mau dibantu, apakah Bapak akan mau meneruskan Pak, sabar, ini ke Pak. jalur? Terusin dagang esku sampai tua. Bukan dagangnya. Kalau bukan dagangnya Bapak dagangnya. harus terusin. Kalau dagangannya sampai nanti, maksudnya apa mau dilaporkan? Apa nama yang wajib? Iya, atau enggak sudah kita maafkan selesai? Maafin. Udah dimaafin aja. Maksudnya gini, mau proses ke jalur hukum nggak? Soalnya Bang Hotman mau bantu nih gratis katanya. Gak usah Pak, maafin aja Pak. Maafin Iya. yang mama kuasa udah tahu. Iya, biar Allah yang membalas ya Pak. Iya betul. Besar Kasih hati adik. bapaknya ya. Jadi ada sedikit kita sabar. Iya. Sabar saja. Saya siksa mulu sama. Ya nggak apa-apa, nanti Allah akan memberikan yang lebih gede lagi rezeki dari arah mana saja ya Pak ya. Iya. Bang Hotman, Pak Sudrajat katanya tidak mau meneruskan ke jalur hukum. Nggak mau saya. Nggak mau ya. Sudah memaafkan. Mama kuasa udah tahu. Iya. Kemarin ini harus kita informasikan juga. Dandim 0501 Jakarta Pusat sempat akhirnya ketemu sama Iya, Bapak ya. kakak Kemayoran. Udah ketemu ya? Udah. Terus gimana ketemunya Pak? Temen mana? Ketemu sama Bapak kan? Iya. Semuanya sudah komunikasi? Udah. Sudah minta maaf juga? Udah pada minta maaf semua saya. Kapolres Depok juga sudah Udah. ketemu? Sampai sujud-sujud ke kaki saya. Iya. Sudah memaafkan lah ya? Iya. Tapi nangis-nangis. Yang salahnya bukan yang saya. Iya. Sobat Ambiar, ada beberapa juga influencer yang angkat bicara soal kasus yang satu ini. Tuh kan, digigirin kan, saya bukan ngomong bohong. Iya Pak, dukungan demi dukungan banyak untuk Bapak. Iya. Banyak yang Kan mendoakan banyak yang juga. mendukung Bapak loh, banyak yang membela Bapak, banyak yang mensupport Bapak. Iya. Bahkan Bapak juga banyak dapat rezeki dari Alhamdulillah. kejadian ini ya. Iya. Tapi dia masih kurang ajar, masa rokok digigit suruh habis. Iya Pak, minta air hangat dong, Bapak minum dulu biar adem. Ya rokok digini-gini rokok. Trauma bapaknya emang keinget. Nggak apa-apa, wajar trauma ya. Iya, kurang Sobat Ambiar, ajar. seperti yang sudah kita sampaikan bahwa pada akhirnya oknum aparat juga sudah hadir secara langsung menemui Pak Sudrajat. Bapak, itu sebelah istri. Istri saya itu, Pak. Istri bilang apa? Kenapa lu belum dagang lagi? Habis bagus saya nggak mau dagang lagi. Takutnya dua kali lagi saya keroyokin. Tapi ntar mau dagang lagi nggak? Tetap masih dagang. Kapan mau dagang lagi? Besok dagang lagi. Ke Kemayoran. Iya. Warga Kemayoran, Jakarta Pusat yang sedang menyaksikan, tolong besok Bapak Sudrajat akan kembali hadir di tempat dia biasa berjualan es gabus. Tolong diterima dengan tangan terbuka, disambut. Ya, karena Iya, tidak iya. mudah juga untuk Pak Sudrajat untuk bisa lepas dari traumanya. Tapi alhamdulillahnya, ya namanya orang Indonesia tuh tetap ya
Ada hikmahnya, alhamdulillah. Tapi jangan dipiknah melulu ya. Iya, Nggak Pak. mau. Piknah lagi, nggak mau. Ayo paham Pak ya. Iya. Kemarin Kapolres Depok juga menghampiri Pak Sudrajat. Dapat motor katanya Pak ya? Dia mau minta mobil, takut mobil. Kamu jadi minta mobil. Mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Iya. Semua itu pasti ada hikmahnya kan? Iya kan hikmahnya Ya inilah alhamdulillah. hidup loh Pak. Bener. Wah, kan habis nangis Iya. bahagia. Jadi Bapak mau dapatnya Mau dapat apa? Mobil. Mobil. Iya, takut ini kasih motor. Siapa yang bisa nyetir mobil kan Bapak nggak Bapak bisa nyetir mobil. Kan sama anak nyetirnya. Ya, kalau dikasih mobil tapi Bapak yang nyicil mau? Mau. Kita kasih lihat dulu ya, ini Kapolres Depok hadir ketemu sama Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur Allah mengikat yang ada dan mendatangkan yang belum ada. Ya. Bapak sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah. Makin nanti biar banyak orang yang kasih lagi. Ntar nanti dikasih sama kita lah. Hadiah buat Bapak ya. Amin. Ya. Sekali lagi Pak Sudrajat, selamat bekerja kembali besok ya, mencari Amin. rezeki ke Kemayoran besok. Sudah mulai hadir kembali es gabusnya Pak Sudrajat. Tapi jangan tonjok lagi ya. Enggak percaya. Jangan ngomong dua kali lagi tuh saya tahu. Iya. Semangat selalu Pak Sudrajat. Kita Semangat akan ya, kembali saat lagi. Pak. Tetap di Kemayoran. Geger. Geger, geger, geger. Fenomena meninggal mendadak yang dialami oleh pengemudi mobil atau driver. Belakangan ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan kembali mengundang perhatian publik. Melihat fenomena tersebut, tak sedikit warganet yang berspekulasi dan mengaitkan dengan kondisi yang dikenal sebagai angin duduk atau gangguan pada jantung. Tapi, untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar, hari ini kita kedatangan Dr. Rizka, dokter spesialis jantung yang akan memberikan penjelasan medis terkait fenomena meninggal mendadak yang sedang ramai diperbincangkan di internet. Cus, kita tanya aja di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, Dr. Rizka Rini, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Jantung aman? Pagi dokter. Ini dokternya loh ini. Iya, dokternya Terima ya. kasih loh dokter datang ke sini. Oke, dokter, ini tuh lagi marak sekali ya kalau kita lihat di media sosial. Kemarin yang tiba-tiba mobil di jalan tol berhenti, ternyata pengemudinya sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian kejadian-kejadian lainnya karena henti jantung ya dok ya. Ya, sudden death ya. Ya, sudden secara cardiac. mendadak gitu ya. Itu biasanya karena kenapa ya dok? Ya, banyak sih sebenarnya penyebabnya ya, tapi yang paling sering untuk sudden cardiac death kita bilang henti jantung mendadak. Sudden cardiac death. Ya. Oke. Henti jantung mendadak yang paling umum adalah memang karena cardiac problem nih. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Banyak banget sih penyebabnya, yang paling sering adalah serangan jantung Oke. atau ada gangguan irama jantung. Gitu. Jadi yang kelistrikan jantung tiba-tiba berhenti atau nggak sesuai dengan alurnya. Aha. Berhenti jantungnya, oksigenasi ke seluruh tubuh berhenti, pasiennya meninggal. Oke, kalau gangguan irama jantung itu sendiri disebabkan karena apa dok? Itu bisa disebabkan karena bawaan bisa. Bawaan bisa? Ya, atau bisa juga memang karena kelistrikannya udah terganggu dari awal. Kelistrikan, Ya, oke. atau memang karena serangan jantung yang mengakibatkan gangguan irama. Oke. Dok, ini ngomongin soal serangan jantung. Beberapa hari yang lalu kita sudah sempat membahas ya soal serangan jantung, GERD, dan segala macam. Ada yang viral di media sosial soalnya, dan itu sudah kita berikan edukasi untuk Sobat Ambiar. Tapi kali ini kita coba bahas dengan angin duduk, dok. Angin duduk, oke. Angin duduk itu kan itu apa tuh dok? Banyak tuh orang, ini Iya. angin duduk nih, angin duduk bahaya nih, bisa bikin meninggal gitu dok. Bahaya. Jadi sebenarnya di kedokteran tuh nggak ada istilah angin duduk. Angin duduk tuh maksudnya serangan jantung. Ya. Serangan jantung. Serangan jantung. Serangan jantung apa sih? Serangan jantung tuh jadi gini. Jantung kita nih untuk memompa, dia punya pembuluh darah yang akan berfungsi ngasih makan ke ototnya. Ya, Kalau terjadi sumbatan mendadak di pembuluh darahnya, ototnya tidak bisa dapat makan, nggak dapat oksigen, sehingga ototnya berhenti, jantungnya berhenti. Ya Allah. oke dok. Ini kan sebetulnya faktornya banyak sekali ya. Yes. Yang menyebabkan gangguan irama jantung, kemudian juga serangan jantung, namanya serangan jantung secara tiba-tiba. Tapi faktor apa dok? Kita dari serangan jantung sendiri deh dok, pola hidup yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan seseorang tiba-tiba kena serangan jantung tanpa pernah ada riwayat sebelumnya? Ya, jadi pertama awalnya tuh
ada faktor usia pasti ya. Nah, tapi makin ke sini ternyata usia bukan faktor yang paling dominan, pola hidup nih. Karena kalau dengar-dengar nih dulu kayak serangan jantung biasa usianya 50, 60, 70. Sekarang anak-anak juga Sekarang bisa ya, Dok? 30 ada, 40 bahkan kemarin kita ada kasus umur 26 tahun serangan jantung. Ah, 26 tahun 26 serangan tahun jantung. serangan jantung. Pola hidupnya dia seperti apa, Dok? Setelah dicari tahu. Yang paling banyak nih biasanya merokok sih. Oke, merokok. Merokok, terus obesitas, Oke. kemudian diabetes, Oke. kemudian faktor risiko dari orang tua juga bisa. Jadi kalau kita punya orang tua yang sakit jantung di usia yang relatif muda, itu ada risiko untuk anaknya. Oke. Gitu. Dok, kami minta dokter tanggapi yang satu ini, sebuah artikel. Oke? Ya, pria 32 tahun tewas diduga akibat overwork. Masih kerja di hari kematiannya. Kelelahan bekerja. Ya. Oke, Dok. Tanggapannya gimana? Baik, kelelahan ini sebenarnya tentu kalau over kayak gini pasti bisa aja ada gangguan oksigenasi contohnya. Kita nggak tahu nih basicnya dia ada masalah jantung apa enggak. Bisa aja misalnya ada gangguan jantung, contohnya tadi saya bilang ada gangguan irama. Dalam tahap ringan gangguan irama itu mungkin bisa teratasi, tapi kalau di over bisa jadi stimulasinya berlebihan, bisa jadi henti jantung. Oke. Contohnya. Ya. Stimulasi berlebihan bisa jadi karena memang dia kerjanya ya berlebihan, kemudian juga pada akhirnya karena kerjanya berlebihan, merokoknya pun jadi berlebihan, Bisa sekali. makan makanannya pun Manis-manisnya tidak berlebihan. dijaga, kolesterolnya tinggi, Betul. kemudian penyempitan pembuluh darah pada akhirnya memompa darah ke jantung tidak Bagus. dengan baik. berhenti. Pada akhirnya seperti itu ya. Betul. Tapi sebenarnya serangan jantung ada kalangan-kalangan tertentu nggak sih dok? Kan kalau aku tuh dulu berpikir orang yang kena serangan jantung tuh orang-orang kaya gitu. Atau orang yang suka marah-marah gitu, Dok. Atau seperti apa sih dok? Sebenarnya nggak ada kaya itu kalangan kalau banyak tertentu, makan. tapi Ada itu kalangan kombinasi faktor ya. Contoh, misalnya orang-orang kaya mungkin terbiasa gampang Makan konsumsi enak. makan manis, makan Junk berkolesterol, food gitu ya, junk food, Dok. makanan cepat saji. Lemak-lemak. Nah, makanya disarankan kita mendingan raw food ya, makan yang memang bukan makanan olahan, real Oke, food. bukan makanan olahan ya, bukan Ya, proses food ya. Betul, Oke. itu lebih sehat memang. Terus kalau misalnya tadi terkait marah-marah, mungkin biasanya kalau marah-marah cenderung simpatisnya tinggi, simpatis tinggi, ada risiko hipertensi. Detak jantung jadi berdetak gitu. Ya berlebihan. Atau sering kagetan gitu, Dok, kagetan. Enggak, kalau kagetan belum tentu ada kaitan sama jantung sih kalau Oh, gitu. kagetan. Dok, mau nanya dong dok, ini banyak yang bilang katanya kalau tangan biasa basah gitu gampang Nah, berkeringat. itu Rian tuh dok. Ada yang Oh, iya. bilang Katanya lemah. terus. Iya katanya, oh jantungnya lemah. Tapi setelah aku baca cari tahu, enggak itu karena kelenjar keringat berlebih aja di tangan. Jadi Betul. gimana dok? Jadi itu nggak menjamin, cuman maksudnya keringat dingin itu maksudnya kadang-kadang artinya gini, tubuhnya over, misalnya contoh ada namanya gagal jantung. Gagal jantung tuh kalau yang dalam tahap parah ya, dia duduk aja, naik tangga aja atau mandi aja tuh capek. Nah mungkin jadi gampang berkeringetan. Tapi sebenarnya bukan pasti semua yang berkeringetan pasti ada masalah Oke, jantung. bisa Harus jadi dicek kelenjar dulu. keringat berlebih ya. Betul pada sekali. bagian Kayak telapak Mas tangan. Rian. Iya bener, ini kelenjar keringat berlebih ya kan? Bapak waktu jualan kue itu tangannya Keringetan. keringetan nggak? Kelingatan sampai basah. Sampai basah malah dok. Kena hujan, katanya kena hujan. Makanya Karena butuh, kue, karena makanya kue. enaknya kalau enaknya kalau hujan gitu naik mobil ya Pak. Baik, buat dokter kali ini kita mau ngajakin dokter dalam permainan mitos. Atau fakta. Oke, Pak. Oke, Pak, sampai. Oke, Dok. Oke. Mitos atau fakta mendengkur keras saat tidur tidak ada hubungannya dengan kesehatan jantung. Ada. Ada, Ada. Dok. Lebih ke OSA yaitu namanya OSA. Bisa ada risiko obstructive sleep apnea. Oke. Jadi orang yang mendengkur tuh ada Ada nggak secara langsung, tapi kalau OSA itu ada kaitannya nanti dengan bisa hipertensi, bisa ada gangguan jantung, tapi nggak secara langsung. Oke. iya. Biasanya kan obesitas yang sering Iya, suka mendengkur. betul. Tapi asisten aku nggak obesitas mendengkur terus. Enggak. Ana. Kurus loh dok. Karena tiap hari nggak di tempat tidur, gitu. Dicek dulu kali ya. Pak Sudrajat, Bapak ngorok nggak? Ngorok, tapi ngiler. Oke dok, mitos atau fakta? Tekanan darah normal saat diperiksa belum tentu berarti jantung sehat. Betul. Belum tentu berarti, karena tekanan darah bukan satu-satunya faktor yang menunjukkan bahwa jantung sehat. Oke. Misalnya kadang-kadang tekanan darahnya bagus-bagus aja nih,
kolesterolnya jantungnya tinggi Oke. atau tekanan darahnya bagus nih, smokernya kuat banget. Mas Rian Ibram itu ya. Oke. Ya, ya. nggak disebut sih. Oke. Mitos atau fakta olahraga berlebihan tanpa pemeriksaan jantung bisa beresiko? Bisa. Aduh takut ah. Tuh. Gitu. Ya, jadi sebenarnya harusnya dilihat dulu nih basicnya. gitu ya. Kita punya tahu dulu nih riwayat jantungnya aman atau enggak. Oh, Karena iya. pernah dengar nggak kayak misalnya atlet tiba-tiba tuh habis Kolaps. olahraga kolaps. Nah itu baliknya Iya. ke gangguan irama. Itu banyak orang-orang yang bukan habis main bola, bahkan pas lagi main bola tiba-tiba jatuh. Terus juga ada beberapa di sosial media tuh banyak yang meninggal. Iya. Terus Iya. main bulu tangkis. yang Jadi baru- guys, zaman sekarang itu kan udah Terakhir. Ini sebentar bagiannya tadi ya. Zaman sekarang udah canggih, udah banyak alat, device dipasang di badan buat heart rate, periksa. Kalau heart rate-nya sudah melebihi dari usianya, Ya. stop sebentar, tarik nafas pelan-pelan. Dok, ini dok terakhir dok. Mitos atau fakta sering masuk angin tidak ada kaitannya dengan jantung? Masuk angin tidak ada kaitannya dengan jantung. Salah sih sebenarnya masuk angin tuh nggak ada juga ya di dunia kedokteran ya sebenarnya. Oh, masuknya itu Masuk nggak angin ada. nggak ada. Nggak Dok. Biasanya itu lambung Jadi ya apa, dok? dok? Itu lambung. Masuk angin tuh kan kayak ngerasa penuh ya. Bloated. Penuh itu bisa Yes. jadi bloat itu bisa karena dispepsia, kayak GERD gitu. Bisa juga itu sebagai gejala dan jantung yang kemarin mirip-mirip itu. Oke, baik dokter terima kasih banyak ya. Makasih Pokoknya ya, buat sobat Dok. ambiar, Iya. pola hidup sehat. Ya semoga jantung kita semuanya sehat. Kita akan balik saat lagi. Tetap. Gegar. Terima kasih banyak untuk Terima bintang kasih tamu untuk bintang kita. tamu hari ini Kak Nova, makasih ya Kak Nova, sayang. Buat Bang Billy Terima sama istri kasih. tercinta terima kasih Pak ya. Sudrajat, semangat, Bang. Bapak Sudrajat, Semangat ya. kita punya hadiah buat Bapak. Amin. Semoga Ada bermanfaat rezeki rezeki sedikit ya ya, Pak. sedikit ya. Dokter Buat terima Bu kasih ya dok ya, terima kasih untuk ya. edukasinya. Dokter, Kita terima akan kembali kasih. lagi besok. Semangat dan sehat selalu buat kita semua. Kita kembali besok di Pagi-Pagi Ambiar.